Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak kelas 10 MP. Kali ini pembelajaran kita pada pengoperasian dasar-dasar perbekalan pertanian. Di sini melanjutkan kisah yang kemarin, ya. Materi kita yang kemarin minggu yang lalu, kecepatan langkah mengikir. Nah, kecepatan langkah mengikir harus disesuaikan dengan kondisi badan dan peralatan serta bahan yang dikikir berdasarkan perhitungan kecepatan langkah mesin scrap. Kecepatan langkah mengikir dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, ya, kecepatan langkah itu adalah S, itu sebagai kecepatan langkah per menit. Kemudian cutting speed dalam satuan meter per menit. Cutting speed itu adalah kecepatan potong untuk penyayatan pada pengikiran. Kemudian L itu adalah panjang langkah pengikiran diambil dari panjang kikir, seberapa panjang berapa senti. Kemudian 600 adalah diambil dari perbandingan waktu maju dan mundur 3/2, ya. 3/2. Maka rumusnya adalah S sama dengan 600 cutting speed per L langkah per menit. Maka kecepatan langkah untuk mengikir rangka klem C dari bahan baja lunak dengan bahan kikir dari baja karbon CS diambil 20 meter per menit, ya. Cutting speednya 20 meter per menit menggunakan kikir panjang 12 inci. Nah, di sini kita ketahui S sama dengan 600 dikali cutting speednya 20, panjang dibagi dengan panjang dari kikirnya adalah 12 inci, maka dikali 25,4. Kenapa dikali 25,4? Kita buat ke satuan metrik, ya. Dari inci ke metrik, ya. Jadi milimeter. 1 incinya adalah 25,4 milimeter atau 2,54 cm. Maka ditemukanlah 12.000 dibagi 304,8 sama dengan plus minusnya 40 langkah per menit. Keterangannya bahan kikir terbuat dari baja karbon tinggi dan mempunyai ketahanan lebih rendah dari HSS. Kecepatan langkah mengikir untuk finishing bisa lebih rendah. Nah, kemudian arah pemakanan kikir. Deretan gigi kikir dibuat miring terhadap sumbu badan kikir. Kalian mungkin sudah pasti tahu, ya. Insya Allah sudah pasti tahu kikir. Kalau nggak pernah tahu kikir, nanti tanyakan sama bengkel di dekat rumahmu, bengkel sepeda motor ataupun bengkel las, itu ada biasanya kikirnya, ya. Pada jenis double kit, kedua alur tidak sama dalam. Semua ini mempunyai fungsi yang berbeda. Alur yang lebih dalam berfungsi untuk jalan keluar tatal, sedangkan alur yang dangkal berfungsi untuk mematahkan tatal menjadi pendek-pendek, ya, sehingga mudah keluar. Nah, bentuk kikir itu seperti ini, ya. Ini bentuknya, pahatan dalam, kemudian jarak giginya yang seperti diarsir ini. Maka arah penyayatannya menyilang berbentuk sudut, ya. Ini arah pemakanan kikir gigi tunggal. Ini gambar yang berikutnya, kikir gigi ganda. Tadi kalau ini searah aja, nah yang ini ada dua arah bolak-balik. Arah pemakanan lurus, ya, searah dengan sumbu kikir. Kalau tadi kan menyilang. Karena apa? Karena ini giginya tunggal. Kalau ini gigi ganda, bisa jadi arah pemakanannya lurus, ya. Ini pahat dalam, ada pahat dangkal yang fungsinya untuk mengeluarkan tatal tadi. Pengikiran lapisan keras kulit benda kerja, lapisan terak. Ini lihat,
Caranya seperti ini, menghilangkan kulit yang keras dengan ujung kikir ya. Kikir memenuhi semua badan kikir. Ada gigi samping dan ada gigi muka. Gigi ini dibuat dengan fungsi berbeda ya. Gigi samping atau bagian ujung gigi digunakan untuk membuat lapisan yang keras seperti lapisan terak karbon pada kulit benda kerja sebagai akibat pembentukan proses panas, contohnya pengelasan ya, atau permukaan hasil pemotongan dengan las karbit asetilin. Nah, hasil pemotongan tadi biasanya kalau dengan menggunakan las karbit atau asetilin itu masih banyak bintik-bintik kasar, maka kita menghaluskannya dengan menggunakan ujung kikir seperti gambar. Nah, mengikir benda kerja, langkah-langkah pengikirannya yang pertama pengikiran bidang dasar 1 ya. Langkah-langkah operasional yang perlu ditempuh, yang pertama arah pengikiran lebih banyak memanjang dan diagonal. Ini keseimbangan tekanan kikir di atas benda kerja sangat dipengaruhi oleh panjangnya tumpuan di mana kikir bekerja ya, seperti gambar di atas tadi, orangnya bagaimana, bentuk langkah kakinya gimana, itu nanti panjang kikirnya pun menentukan diagonal dari kikir tadi. Ketika kita melakukan pengikiran arahnya kemana itu sangat menentukan ya. Kemudian panjang langkah pengikiran. Nah, di samping arah pengikiran, hal lain yang sangat berpengaruh terhadap hasil pengikiran adalah panjang pendeknya langkah pengikiran. Seberapa besar kamu menyorongkan arah maju mundur itu sepanjang berapa panjang kikir tersebut dipakai ya. Semakin panjang langkah pengikiran maka semakin labil kikir bekerja, dan sebaliknya semakin pendek langkah pengikiran semakin stabil kikir bekerja. Kalau semakin panjang ya, katakanlah panjangnya tadi 12 inci, kalau kita panjangnya 12 inci dibandingkan dengan yang 10 inci itu akan lebih stabil yang 10 daripada yang 12 ya. Pemeriksaan secara cermat dengan alat yang like itu artinya layak ya, yang like pakai. Pemeriksaan kerataan permukaan benda kerja, bagaimana cara memeriksanya ya. Ini ada pisau perata atau menggunakan siku perata juga bisa ya. Jadi kalau ada siku perata bisa dipakai untuk memeriksa benda kerja. Jadi untuk selanjutnya ini lihat gambar ya, pemeriksaan kerataan hasil pengikiran dengan pisau perata. Jadi kalau ditaruh di sini, ketika kita pandang dia masih ada rongga-rongganya, berarti hasil pengikiran kita itu belum rata. Nah, kalau kita menggunakan siku perata juga sama ya, siku perata juga sama fungsinya. Jika kita pasangkan siku itu ke benda kerja yang berbentuk petak seperti ini, persegi panjang atau kotak bujur sangkar, maka hasil pengikiran kita itu bisa kita lihat seberapa datarkah yang hasil pengikiran yang kita lakukan itu ya. Nah, kita menggunakan pengikiran dengan pisau perata. Kalau masih terlihat rongga udara ketika kita tempelkan pisau perata ini dengan benda kerja bidang dasar yang pertama, maka lihat, kita tengok apakah masih ada rongganya. Kalau masih terlihat cahaya dari rongga pisau perata ini, maka berarti benda kerja yang kita kikir belum rata ya. Kemudian pengikiran bidang dasar 2 dan 3. Ini seperti apa pula ya. Ini tadi 1 berarti yang bagian atas, 2 adalah bagian sisi atas dan bawah atau samping. Ini kita lihat bidang datar 2 dan 3 ini bidang dasarnya. Pengikiran bidang dasar 2 dimulai jika bidang dasar 1 sudah betul-betul rata. Tujuannya buat apa? Mencari tempat penyesuaian untuk melakukan pengukuran setelah nanti kita lakukan pengikiran. Maka siku perata atau pisau perata tadi masih kita gunakan untuk melihat hasil dari pisau perata kita, apakah masih ada celah rongga udara atau tidak. Perhatiannya ya.